Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, haitsu qala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memuji Allah atas segala macam kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Baik kenikmatan itu berwujud iman, Islam, dan juga kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan segenap umatnya yang berpegang teguh kepada Islam sampai dengan akhir zaman. Mari kita semua berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada. Berusaha dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-102. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melimpahkan keselamatan atas mereka, adalah para pembuka pintu-pintu kebaikan dan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada mereka tidaklah memuat perkara kecuali selalu membuka pintu kebaikan dan pada saat yang sama menutup pintu keburukan. Nabi Nuh alaihissalam membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan membangun kapal yang besar agar orang-orang yang beriman selamat dari keburukan atau bahaya angin topan dan banjir bandang. Di antara orang-orang yang diselamatkan itu nantinya melahirkan keturunan para nabi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-84, yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan membuka pintu kebaikan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, dan berdoa. Beliau juga menghancurkan berhala untuk menutup pintu keburukan, yaitu pintu keburukan syirik mensekutukan Allah. Nabi Musa membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan menyelamatkan mereka dari penindasan Raja Fir'aun, dan menutup pintu keburukan
yaitu kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Yusuf membuka pintu kebaikan dengan menjadi menteri yang adil. Demikianlah halnya Rasulullah Muhammad SAW yang membukakan untuk manusia banyak pintu kebaikan dan menutup untuk mereka pintu-pintu keburukan. Beliau bersabda yang artinya, perumpamaan diriku dengan kalian bagikan seorang yang menyalakan api, lalu mulailah belalang-belalang dan laron berjatuhan ke dalam api itu, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya dari api itu, dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian selalu terlepas dengan tanganku. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Demikian halnya dengan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka para nabi. Tidak ada kebaikan dalam Islam melainkan akan mereka tunjukkan kepada kita, dan tidaklah ada keburukan kecuali pasti akan mereka tutup pintunya untuk kita. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian manusia menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan, maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan berada di kedua tangannya, dan celakalah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada di kedua tangannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki peti-peti kebaikan dan keburukan. Kunci-kuncinya adalah manusia. Maka beruntunglah orang yang memegang kunci dan membuka kebaikan dan menutup keburukan. Dan celakalah orang yang memegang kunci untuk menutup kebaikan dan membuka keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, mengenali kunci-kunci pintu kebaikan merupakan perkara yang wajib, bukan sunnah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, Allah menjadikan kunci-kunci daripada setiap kebaikan yang dicari. Seperti sholat kuncinya adalah bersuci, berhaji kuncinya adalah ihram, kebaikan kuncinya adalah jujur, surga kuncinya adalah tauhid, ilmu kuncinya adalah bertanya dengan baik, kemenangan kuncinya adalah sabar, tambahnya nikmat kuncinya adalah syukur, menjadi walai Allah kuncinya adalah memiliki mahabbah, keberuntungan kuncinya adalah takwa, doa yang mustajab kuncinya adalah doa yang khusyuk, kecintaan terhadap kampung akhirat kuncinya adalah zuhud terhadap dunia, hidupnya hati kuncinya adalah mentadaburi Al-Quran, rezeki kuncinya adalah berusaha disertai memperbanyak istighfar, kemuliaan hidup kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mempersiapkan diri menghadapi akhirat kuncinya adalah meninggalkan angan-angan. Demikian pula Allah telah menjadikan segala macam bentuk keburukan memiliki kunci-kuncinya masing-masing. Seperti segala dosa kuncinya adalah khamr atau minuman keras, zina kuncinya adalah kekayaan, kekufuran kuncinya adalah maksiat, kemunafikan kuncinya adalah dusta, kebakiran kuncinya adalah kekikiran, kebid'ahan dan kesesatan kuncinya adalah menolak sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, maka marilah kita semua menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan seutama-utamanya kebaikan adalah tauhid. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik hamba
Allah adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah saat melihat mereka. Dan seburuk-buruknya hamba Allah adalah mereka yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah, yang menyebabkan perpisahan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang berusaha mendatangkan kesulitan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Amalan yang dapat menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup keburukan banyak sekali jumlahnya. Di antara yang mudah untuk kita praktikkan antara lain, amalan pertama adalah mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, secara tidak langsung ia telah menjadi kunci dari pintu-pintu kebaikan. Mengajarkan ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antara mengajari langsung seseorang yang belum mengerti ilmu Islam, menyelenggarakan majelis ilmu dan kajian Islam, menyelenggarakan kegiatan dakwah ke pelosok negeri yang masih sulit dijangkau oleh ilmu, menyelenggarakan lembaga pendidikan agama, dan lain sebagainya. Menyebarkan ilmu dapat dilakukan dengan lisan secara langsung atau melalui tulisan di media massa atau website dakwah, atau bisa juga berbentuk video. Ini semua adalah amalan yang membuka pintu kebaikan. Maka orang yang menyebarkan ilmu ialah orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup rapat-rapat pintu keburukan. Oleh karenanya, ajarkanlah ilmu kepada manusia agar mendapat pahala sebagaimana mereka yang melaksanakan ilmu tersebut. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka, setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Amalan kedua adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan poros bagi Islam. Salah satu alasan kuat Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul dan sebagai dalil kesempurnaan kebaikan Islam serta merupakan rahasia kemuliaan umat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran 110. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya aqsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk amalan pembuka pintu kebaikan. Terlaksananya kegiatan amar ma'ruf tentu akan membuka banyak sekali pintu kebaikan, dan terlaksana kegiatan nahi mungkar akan menutup banyak sekali pintu-pintu keburukan. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Amalan ketiga adalah mengamalkan dan mengajak saudara yang lain untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mencontoh dan meneladani sunnah-sunnah Nabi hukumnya adalah wajib, meskipun pelaksanaannya tidak semuanya berhukum wajib. Mengamalkan dan mengajak saudara yang lain untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari adalah amalan yang dapat membuka pintu kebaikan. Karena setiap pelaksanaan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menjadi kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
dan mengajak saudara yang lain untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW sudah pasti adalah sebuah pintu kebaikan yang mulia. Apalagi mampu mengajak orang lain agar ia mengajak saudaranya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Beliau bersabda, demi Allah, sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu, hal itu lebih baik buatmu dan pada unta merah harta yang paling baik pada waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Amalan keempat adalah menyelenggarakan donasi sosial untuk kepentingan umat. Menyelenggarakan donasi sosial untuk membantu saudara muslim yang kesulitan finansial, tertimpa musibah, terlilit utang dan semisalnya adalah amalan yang dapat membuka pintu kebaikan yang sangat banyak. Termasuk juga mengajak saudara-saudara yang lain untuk bersama-sama membantu mengembangkan kegiatan dakwah dan pendidikan umat, baik secara finansial, sumber daya manusia, dan dukungan-dukungan lain yang diperlukan. Orang-orang yang sangat kekurangan dan fakir pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada orang-orang yang menyemangati mereka untuk bersedekah. Lalu datanglah seorang lelaki dengan membawa seikat harta benda sampai tangannya kesulitan membawanya. Kemudian orang-orang yang melihat itu pun bersegera menyusulnya untuk bersedekah. Sekedar apa yang Allah mudahkan bagi mereka, hingga sedekah yang terkumpul menjadi sebuah gunungan di sisi Nabi. Beliau pun senang dengan hal ini dan bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan suatu sunnah perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, demikianlah materi khutbah Jumat tentang beberapa amalan pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa menjadi para pembela-pembela agamanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala wa tawajjawatu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana damban ila ghafarta wa la hamman ila farasta
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.